Buku The Psychology of Money menjawab satu hal penting. Masalah uang jarang soal pengetahuan. Lebih sering soal perilaku. Bayangkan dua orang. Yang pertama, jenius matematika, lulusan terbaik, paham investasi, tahu semua teori keuangan. Yang kedua, biasa saja. Tidak terlalu pintar, tidak paham saham secara mendalam, bahkan sering terlihat ketinggalan zaman. Anehnya, di akhir hidupnya justru orang kedua yang hidup tenang, cukup, dan bebas secara finansial. Sementara yang pertama, stres, bangkrut, dan penuh penyesalan. Kenapa bisa begitu? Buku The Psychology of Money menjawab satu hal penting. Masalah uang jarang soal pengetahuan. Lebih sering soal perilaku. Morgan Housel membuka buku ini dengan kisah nyata. Ia menunjukkan bahwa orang pintar bisa membuat keputusan keuangan yang bodoh, sementara orang biasa bisa membangun kekayaan besar hanya karena bersikap sabar dan konsisten. Karena uang bukan soal IQ. Uang adalah soal emosi, kebiasaan, dan cara kita bereaksi terhadap ketidakpastian. Ketika pasar naik, kita serakah. Ketika pasar turun, kita panik. Dan disitulah kebanyakan orang kalah. Salah satu pelajaran terpenting dari buku ini adalah kesuksesan finansial tidak pernah murni hasil kerja keras. Ada faktor keberuntungan. Ada juga nasib buruk. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, namun hasilnya sangat berbeda. Karena itu, Morgan Housel mengingatkan, jangan terlalu mengagungkan kesuksesan orang lain, jangan terlalu menyalahkan diri saat gagal. Yang terpenting bukan seberapa hebat strategimu, tetapi apakah strategimu bisa bertahan lama. Albert Einstein pernah menyebut compound interest sebagai keajaiban dunia. Namun kebanyakan orang salah paham. Mereka berpikir kekayaan datang dari untung besar, keputusan spektakuler, risiko tinggi. Padahal kenyataannya, kekayaan terbesar datang dari waktu plus konsistensi. Bukan seberapa cepat kamu mulai kaya, tetapi seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa hancur. Buku ini membedakan dua hal penting. Being rich punya banyak uang sekarang. Being wealthy punya kebebasan memilih. Orang yang terlihat kaya seringkali, rumah besar, mobil mahal, gaya hidup tinggi. Namun orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang tidak tergantung gaji, tidak panik kehilangan pekerjaan, bisa berkata tidak pada hal yang tidak penting. Kekayaan sejati itu tidak terlihat. Morgan Housel menekankan satu prinsip sederhana, selalu siapkan ruang untuk kesalahan. Dalam hidup, kita salah perhitungan, kita terlalu optimis, kita tidak tahu masa depan. Maka jangan hidup di batas kemampuan, jangan menghabiskan semua yang kita punya, karena bertahan hidup lebih penting daripada terlihat hebat. Salah satu bab paling kuat di buku ini adalah tentang kata enough. Ketika seseorang tidak tahu kapan harus berhenti, kekayaan sebesar apapun tidak akan cukup, risiko akan terus meningkat. Kehilangan segalanya tinggal menunggu waktu. Mengetahui kapan cukup adalah keterampilan finansial paling mahal di dunia. Jika buku ini dirangkum dalam satu kalimat, uang adalah permainan psikologi, bukan matematika. Bukan seberapa pintar kamu, seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa sabar kamu, seberapa baik kamu mengendalikan emosi, seberapa lama kamu bisa bertahan. Uang tidak akan pernah membuat kita bahagia jika kita tidak tahu untuk apa uang itu digunakan. Namun uang bisa memberi kita satu hal berharga, kebebasan memilih hidup seperti yang kita inginkan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik like agar lebih banyak orang belajar tentang uang dengan cara yang sehat. Subscribe untuk rangkuman buku dan insight finansial lainnya. Tulis di komentar. Pelajaran apa yang paling mengubah cara pandangmu tentang uang? Karena pada akhirnya yang paling penting bukan berapa banyak uang yang kita punya, tetapi bagaimana kita memperlakukannya.